Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing-sharing kepada teman-teman semua mengenai permasalahan yang mungkin terjadi pada teman-teman juga yang mengalami hal yang sama, yaitu dimana jamur itu tumbuhnya itu telat ya. Ini merupakan sharingan dari teman-teman kita yang mengalami masalah, yaitu dimana jamurnya itu tidak tumbuh dengan normal ya, dimana tumbuhnya itu telat. Bahwasanya jamur merang itu yang jenis semin ya, rata-rata itu tumbuhnya di hari 9 itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu ideal untuk pertumbuhan. Namun di teman kita itu kemarin sharing di mana sudah 14 sampai 15 hari jamurnya belum juga kelihatan. Nah, ini saya juga waktu dulu pernah mengalami hal yang sama, di mana ini merupakan ada beberapa faktor juga ya. Yang pertama yaitu masalah bibit yang masih muda. Biasanya bibit masih muda ini seringkali menjadi penyebab jamur itu telat tumbuh. Dan yang kedua, bisa juga mengenai proses pengolahan yang tidak maksimal atau tidak sempurna, di mana pada saat proses pengomposan dan pengolahan media lainnya, misalkan perendamannya dan juga tidak dilakukan pembalikan, itu juga bisa menyebabkan miselium susah tumbuh dan menyebabkan pinhead itu tidak mau tumbuh pada media dan menyebabkan jamur telat tumbuh. Dan yang ketiga yaitu proses sterilisasi yang kurang maksimal, di mana proses sterilisasi atau penguapan ini wajib banget dilakukan sesuai dengan SOP. Dan SOP yang harus dilakukan yaitu minimal suhunya 60 derajat Celcius. Kalau misalkan tidak sampai 60 derajat, biasanya ada beberapa kendala, misalkan jamur yang susah tumbuh, ataupun yang pertama itu ditumbuhi jamur liar terlebih dahulu. Nah, itu biasanya itu dari faktor penguapan yang kurang maksimal atau sterilisasi itu tadi. Untuk saat pengomposan yang kurang maksimal, biasanya ditandai medianya itu masih banyak yang busuk gitu ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman melakukan proses pengomposan ya. Nah, pada saat pengomposan, di mana pengomposan tersebut tidak maksimal, setelah dimasukkan ke dalam kumbung, maka medianya itu bisa terkena virus ya. Entah itu virus brokoli atau virus jamur liar. Nah, itulah faktor yang diakibatkan pada saat pengomposan yang kurang maksimal. Jadi maksimalkanlah pengomposan, paling enggak pengomposan ya kurang lebih 10 hari ya. Dan juga itu kondisi ditutup rapat, dan jangan lupa dilakukan proses pembalikan. Nah, ini proses pembalikan yang kelihatan sepele itu biar jangan disepelekan berlebihan teman-teman, karena di proses pembalikan ini benar-benar dimana kita melakukan pematangan media secara maksimal. Yang semulanya berada di bawah bisa bertukar di atas dan sudah benar-benar terbalik ya teman-teman. Makanya ini jangan sampai terlewatkan. Ada juga kemarin yang mengalami hal yang sama, di mana ibu-ibu itu ya teman-teman. Jadi waktu yang panenan pertama dia bagus, dia sharing ke kita itu panennya bagus karena dia sesuai SOP dan tahapannya juga maksimal. Nah, dimana di periode kedua dia mengalami masalah jamur liar dan jamurnya itu tumbuhnya tidak maksimal. Pada saat jamur merang itu tumbuh, nah itu tumbuhannya juga telat karena didahului oleh jamur liar. Nah, itu karena diakibatkan juga pada saat pengomposannya katanya. Jadi saat pengomposan ceritanya dia sudah melakukan pengomposan. Setelah dikompos, nah itu tidak dilakukan pembalikan teman-teman, malah itu terkena banjir, makanya bingung juga. Nah, setelah itu belilah media lagi. Nah, setelah beli media lagi, dikompos, komposannya tidak lama dan juga tidak dilakukan pembalikan, dan alhasil ya itu tadi, jamur liar tumbuh, media gampang terkena virus, jamur merang susah tumbuh, bahkan tumbuhnya pun tidak maksimal, telat, dan juga tumbuh tidak serentak, tidak merata, walaupun tumbuh mungkin 1-2 gitu ya. Aduh, itu buang-buang waktu, buang-buang modal juga. Makanya sangat penting sekali teman-teman yang mengalami masalah telat tumbuh itu, faktor dari pengomposan juga sangat bisa menjadi faktor utama, di mana pengomposan ini faktor tahapan yang paling utama dalam budidaya jamur merang, karena di sana kita bisa memberikan nutrisi tambahan dan lain-lain. Kalau sudah dimasukkan ke kumbung, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain pengabutan dengan menggunakan air yang bersih. Nah, oke, buat teman-teman juga yang mengalami masalah yang sama, yaitu jamur telat tumbuh tidak umum seperti biasanya. Misalkan biasanya hari ke-9 dan itu bisa sampai 15 hari, 18 hari. Nah, itu solusinya di tahapan berikutnya dimaksimalkan lagi pengomposan, pembalikan, perendaman juga, yang sebelum dikomposkan dilakukan perendaman, dan juga proses sterilisasi dimaksimalkan kembali. Dan juga teman-teman, untuk solusinya ini yaitu caranya, misalkan kalian mengalami hal sama nih, jamur telat tumbuh. Nah, itu solusinya kumbung bisa didropin teman-teman. Didropin dengan cara
sore harinya kita lakukan pengabutan kembali. Misalkan sudah hari ke-15 nih teman-teman. Nah setelah hari ke-15 kok belum tumbuh, tapi miseliumnya sudah ada gitu ya. Nah itu caranya kita lakukan pengabutan. Nah setelah kita lakukan pengabutan, kita buka kumbungnya sampai pagi. Jadi pengabutan ini dilakukan sore hari sekitar jam 5 sore. Setelah pengabutan itu selesai dilakukan, kumbung tetap dibuka, maksudnya pintu dan juga jendela dibuka sampai pagi hari. Nah setelah pagi hari pintu ditutup, cuman kita main sirkulasi dari jendela. Nah insya Allah selang 2-3 hari jamur sudah mulai tumbuh. Nah itu tips dari saya supaya jamurnya langsung tumbuh. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamur merang, sukses.